ini murni membakar uang, walaupun tujuannya mulia adalah untuk meningkatkan gizi para siswa kita. Ya kami berharap sih dari NCW, siapapun pihak-pihak atau oknum yang terlibat, mau pejabat, mau TNI, mau Polri, yang benar-benar terlibat menyalahgunakan kewenangannya atau kekuasaan yang diberikan oleh Presiden, ya harus ditindak. Kalau terkait dengan pengajuan justice kolaborator yang saat ini diajukan oleh saudara Sony Sanjaya, mungkin saja dia tidak mau disudutkan sendirian, ya kan? Mungkin dia juga banyak mengetahui tentang keterlibatan pihak lain yang mungkin pejabat-pejabat dugaan saya yang lebih tinggi posisinya. Saya kalau secara ekstrim mengatakan program MBG harus tutup. Kasus dugaan korupsi yang menyeret tata kelola serta pengadaan dalam program makan bergizi gratis kini semakin menjadi sorotan publik. Bukan tanpa alasan, nilai kerugian yang disebut-sebut mencapai ratusan triliun rupiah membuat kasus ini langsung menyita perhatian. Di tengah besarnya perhatian publik, proses hukum pun terus berjalan. Sejauh ini, beberapa nama telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang disebut sebagai salah satu kasus korupsi besar yang tengah menjadi perhatian nasional. Mereka adalah Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung yang sebelumnya pernah menduduki posisi penting di lingkungan Badan Gizi Nasional. Perkembangan kasus ini pun tak luput dari pantauan berbagai lembaga anti korupsi, salah satunya National Corruption Watch atau NCW. Melalui Hanifah Sutrisna, NCW akhirnya angkat bicara dan memberikan tanggapan terkait perkembangan terbaru dalam penanganan kasus yang terus menjadi perbincangan tersebut. Kami dari awal NCW itu udah bilang bahwa ini akan terjadi penyalahgunaan wewenang nantinya. Dari awal kami sudah menyampaikan itu. Dugaan kami bahwa karena terlalu terburu-burunya pemerintah, mungkin maksud Presiden Prabowo ini baik ya. Tapi kan pada kenyataannya apa yang terjadi, dugaan kami terbukti bahwa Dadan CS ini melakukan penyalahgunaan kekuasaannya dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis ini. Bahkan ada pelaku sendiri yang mengatakan bahwa pungutan liar dari Rp15.000 itu ada 2.500 itu yang harus disetorkan ke yayasan yang katanya berkorelasi dengan para tersangka ini. Nah ini kan sebenarnya membuktikan bahwa ketidaksiapan pemerintah dalam menempatkan orang-orang yang kredibel untuk bisa memimpin suatu badan yang tujuannya mulia, tapi tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini kita khawatirnya akumulasi ini, mulai dari MBG, besok lagi Koperasi Desa Merah Putih, besok apalagi yang mengkhawatirkan adalah penanganan atau pengambil alihan lahan-lahan CPO dari pengusaha nakal oleh Satgas PKH. Dan ini takutnya nanti jadi bola es yang lama-kelamaan membesar. Dan pada saat besarnya itu sudah tidak bisa kita dikuasai oleh pemerintah, permasalahan ini akhirnya akan timbul gejolak. Kita tidak maulah kejadian 98 itu seperti yang didengung-dengungkan sekarang itu akan terjadi. Karena yang rugi itu masyarakat sendiri. Pemerintah yang berkuasa atau rezim yang berkuasa tidak akan rugi. Kenapa? Nothing tulus buat mereka. Begitu mereka turun pun mereka sudah menikmati hampir 1,5 tahun ini bagaimana dengan segala daya upaya terutama para oknum-oknum mengeruk kekayaan. Sementara itu, perkembangan lain dalam kasus ini juga tak kalah menarik perhatian. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya diketahui telah mengajukan permohonan sebagai justice kolaborator dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis periode 2025 hingga 2026. Namun, langkah tersebut rupanya belum serta-merta mengubah arah penyidikan. Pihak Kejaksaan Agung masih melakukan kajian mendalam terhadap permohonan yang diajukan Sony. Informasi maupun keterangan yang disampaikan oleh kubunya pun belum bisa langsung dijadikan dasar untuk memperluas perkara dan tetap harus melalui proses verifikasi serta pendalaman oleh penyidik. Menariknya, pembahasan mengenai permohonan justice kolaborator ini turut dikaitkan dengan klaim yang disampaikan pihak Sony mengenai adanya puluhan nama yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.
Jumlahnya pun tidak sedikit, yakni mencapai 26 orang. Yang membuat publik semakin penasaran, nama-nama yang disebut itu dikabarkan berasal dari berbagai latar belakang dan institusi, mulai dari unsur legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Disebut-sebut masuk dalam daftar yang tengah menjadi sorotan. Kalau terkait dengan pengajuan justice kolaborator yang saat ini diajukan oleh saudara Sony Sanjaya, mungkin saja dia tidak mau disudutkan sendirian, ya kan? Mungkin dia juga banyak mengetahui tentang keterlibatan pihak lain yang mungkin pejabat-pejabat dugaan saya yang lebih tinggi posisinya. Dan ini juga menjadi satu pertanyaan besar bagi saya dan juga masyarakat. Apakah benar ia akan mengungkapkan kebenaran, atau saya khawatir jangan sampai ini adalah strategi oleh seorang Sony Sanjaya untuk menghindari hukuman yang berat itu. Pernyataannya mengenai keberadaan 26 nama yang disebut memiliki kaitan dengan kasus ini pun langsung memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak. Tak sedikit yang penasaran dengan siapa saja sosok yang dimaksud dan sejauh mana keterkaitan mereka dalam perkara yang tengah menjadi sorotan tersebut. Namun di tengah mencuatnya klaim tersebut, respons yang muncul ternyata beragam. Sejumlah pihak yang namanya dikaitkan dengan kasus ini memilih untuk membantah dan menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan dugaan mega korupsi yang sedang diusut. Siapapun pihak-pihak atau oknum yang terlibat, mau pejabat, mau TNI, mau Polri, yang benar-benar terlibat menyalahgunakan kewenangannya atau kekuasaan yang diberikan oleh Presiden, ya harus ditindak. Karena ini uang rakyat yang dibayar melalui pajak, uang rakyat yang dibayar melalui potongan PPh pasal 21 atau korporasi melalui PPh badan, akhirnya digunakan sebagai APBN dan dibelanjakan dengan brutal begini, dan ini janganlah terjadi berlarut-larut. Kalau perlu, yayasan-yayasan yang terlibat dengan saudara DH harus benar-benar dilakukan penyelidikan yang mendalam. Kalau perlu dilakukan audit khusus oleh BPKRI. Karena ini bukan main-main loh, ini duit rakyat 300 triliun, tapi dibelanjakan dengan ugal-ugalan. Nah, negara kita ini dalam kondisi susah. Kenapa saya bilang kondisi susah? Dolar tembus 18.175 rupiah. Ini nilai rupiah teranjlok sejak negara ini berdiri. Nah, bukan sejak reformasi. Sejak negara ini berdiri, ini nilai tukar rupiah yang paling rendah. Dan nilai mata uang kita lebih rendah dibandingkan mata uang Vietnam. Bayangkan itu. Pernyataan-pernyataan yang tidak mewakili pemerintah, yang tidak seragam mewakili pemerintah, ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas. Apakah program MBG ini sebenarnya terencana dengan baik ataukah tidak? Karena dana MBG ini diambil dari dana pendidikan loh. Dan nilainya nggak main-main, 325 triliun. Bayangkan itu, dana MBG itu dibangun di setiap provinsi, itu kawasan industri, kawasan padat karya. Itu bisa dibangun 300 kawasan padat karya, kawasan industri setiap tahunnya. Dan bayangkan, satu kawasan industri itu bisa menyerap mungkin sampai 10.000. Nah, ini kan sangat miris sekali. Sesuatu yang dikeluarkan, tapi tidak memberikan feedback kepada pemerintah. Menurut Hanifah, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah tegas terhadap program makan bergizi gratis apabila persoalan yang terjadi terus menimbulkan polemik dan ketidakpastian. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penghentian program tersebut demi mencegah munculnya dampak yang lebih luas. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. NSOW menyoroti adanya masyarakat yang telah menggelontorkan dana dalam jumlah fantastis untuk membangun dan menyiapkan fasilitas dapur MBG. Nilainya pun disebut mencapai kisaran 2 hingga 3,5 triliun rupiah untuk satu dapur. Sehingga menimbulkan kekhawatiran tersendiri apabila program tersebut terus dibayangi persoalan hukum dan tata kelola. Karena itulah, NSOW meminta pemerintah untuk lebih memprioritaskan nasib masyarakat yang telah berinvestasi dan berkorban demi mendukung pelaksanaan program tersebut. Saya kalau secara ekstrim mengatakan program MBG harus tutup. Jangan. Kenapa? Masyarakat kita di luar sana itu yang seperti saya bilang tadi, kontraktor jalan, kontraktor jembatan, supplier Pertamina, supplier ini, supplier itu, mereka beralih menjadi
pengusaha dapur MBG menginvestasikan uangnya 2-3,5 triliun untuk satu dapur ya, yang wallahu alam katanya dibayar di depan sewanya 4 miliar kata ketua KSP. Itu pun kalau ia dibayar. Kalau yang belum dibayar, bayangkan yang sudah datang demo protes ke kantor BGN itu sudah puluhan orang, dan disinyalir nyaris mencapai 3 triliun investasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat terhadap dapur-dapurnya. Ini kan harus jadi concern juga. Kalau ini dihentikan, pemerintah wajib memperhatikan orang-orang yang sudah berkorban hutang sana sini untuk bisa bikin dapur MBG. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Yang paling pas adalah kalau sekarang ingin dilakukan, dapur-dapur MBG yang sudah berjalan dengan baik, yang dalam tanda kutip tidak ada berhubungan, tidak melakukan tindakan-tindakan di luar ketentuan, nah itu harus ditutup. Atau yayasan-yayasan yang terlibat langsung dengan 3 tersangka sementara ini, itu harus segera ditutup dan lakukan audit. Anggaran ini sebaiknya diserahkan dalam bentuk subsidi pemerintah terhadap peningkatan gizi siswa. Kasih ke orang tuanya 15.000 kali berapa hari dia sekolah dalam 1 bulan, misal 22 hari. Kasih 22 hari kali 15.000. Nah, ini jelas akan menggerakkan multiplier efeknya ekonomi merata di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena ibu itu kan belanja ke pasar. Terus penjual sayuran, penjual telur, penjual ayam, atau penjual protein akan mendapatkan dampak yang langsung dan signifikan. Kalau sekarang yang mendapatkan keuntungan ekonomi itu kan hanya pengusaha besar yang menjadi langganan dapur-dapur SPPG itu.